Baik, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua pada pagi hari ini, pagi yang bahagia. Eh, di sini saya bermaksud untuk mempresentasikan rancangan aktualisasi diri pengembangan sebagai salah satu syarat dalam kegiatan pendidikan dan pelatihan dasar CPNS tahun 2022 Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Judul rancangan aktualisasi diri yang akan saya lakukan yaitu pengembangan pengelolaan jurnal ilmiah MTG menjadi e-jurnal berbasis OJS dengan pembuatan standar operasional prosedur atau SOP, publikasi e-jurnal di jurusan Teknik Geologi UPN Veteran Yogyakarta. Baik, outline presentasi yang pertama adalah biodata diri, kedua organisasi, tiga identifikasi isu, empat penetapan isu dan gagasan, lima kegiatan aktualisasi diri, enam dampak pemecahan isu, tujuh jadwal, delapan identifikasi kendala dan rencana mitigasi. Untuk biodata diri, nama saya Temari Saldi, saya lahir di Pekalongan pada 12 Februari 93, alamat di Pekalongan yaitu di Wiradesa Pekalongan, sementara domisili saya ketika di Jakarta yaitu di Ngaglik Sleman. Untuk riwayat pendidikan saya yaitu S1 dan S2 di Teknik Geologi UGM. Untuk sekarang jabatan adalah CPNS, dosen asisten ahli, dan instansi kerja saya berada di UPN Veteran Yogyakarta. Oke, sedikit mengulas mengenai tempat di mana saya bernaung yaitu UPN Veteran Yogyakarta. Yang sekarang ini merupakan menjadi PTN yang awalnya tahun 2000 sebelum tahun 2014 merupakan PTS. Nah, UPN Veteran Yogyakarta ini memiliki 5 fakultas terdiri dari satu program studi D3, 21 program studi S1 dan juga 8 program studi S2 serta satu program studi S3. Nah, salah satu fakultas yaitu adalah Fakultas Teknologi Mineral. Di mana Fakultas Teknologi Mineral ini salah satu jurusannya adalah tempat di mana saya ditugaskan, yaitu di jurusan Teknik Geologi. Eh, Teknik Geologi seperti pada garis merah ini. Kemudian secara umum FTM ini memiliki visi misi yaitu visi menjadi lembaga pendidikan dan riset kebumian yang berwawasan lingkungan, bermutu internasional dengan dilandasi jiwa bela negara. Nah, misinya seperti yang sudah disampaikan yaitu pada laporan dan juga di slide ini, bahwa komitmen dari Fakultas Teknologi Mineral adalah mencetak lulusan yang menjiwai menjadi manusia yang punya jiwa bela negara, yang pertama, untuk menunjang pembangunan Indonesia. Karena tanpa adanya jiwa bela negara akan cukup terkendala dalam melakukan pembangunan yang berwawasan global, tetapi tetap mengutamakan kepentingan negara. Nah, di sini concern-nya pembangunan yaitu di bidang energi sumber daya mineral, serta konservasi dan juga mitigasi bencana. Nah, ada peran dan tugas ASN sebagai dosen. Yang pertama adalah peran saya sebagai ASN sekarang ini yaitu sebagai pelaksana kebijakan publik, yaitu kebijakan di kampus terhadap mahasiswa, terus juga melakukan pelayanan publik. Pelayanan publik di sini bisa dua, yaitu sebagai dosen melayani mahasiswa dan juga sebagai seorang dosen universitas di mana harus melaksanakan tridharma. Oleh karena itu, ketika ada permintaan untuk misalkan tugas keluar mengisi interview ataupun mengisi seminar ataupun mengisi lokakarya, maka itu juga termasuk salah satu penerapan tridharma yaitu pengabdian kepada masyarakat. Kemudian sebagai perekat dan pemersatu bangsa lah di sini kaitannya dengan tridharma juga kita mengajarkan selain tadi aspek keilmuan sesuai dengan bidangnya yaitu saya di teknik geologi, juga kita mengajarkan mengenai nilai-nilai bela negara sesuai dengan visi misi dari Universitas Pembangunan Nasional Veteran Yogyakarta.
Nah, ini nilai-nilai organisasi yaitu ada nilai disiplin, kejuangan, kreativitas, unggul, bela negara, dan juga integritas atau kejujuran. Nah, dari penjabaran tadi profil fakultas, maka saya sudah melakukan beberapa bulan kegiatan di universitas, yaitu kegiatan-kegiatan yang menunjang pendidikan, penelitian, dan juga pengabdian masyarakat. Beberapa isu-isu yang ada yaitu satu, regenerasi dosen dan jumlah dosen yang memiliki kualifikasi S3 di jurusan teknik geologi. Dua, ketersediaan website yang mumpuni, contohnya ada di jurusan teknik geologi. Tidak adanya jurnal ilmiah terakreditasi di jurusan teknik geologi. Nah, dari isu-isu yang sudah diajukan tadi, saya melakukan di sini adalah metode USG, yaitu Urgency, Seriousness, serta Growth, di mana nilai tertinggi itu berada pada isu ketiga. Oleh karena itu, isu ketiga ini saya pilih sebagai isu utama. Nah, penetapan gagasan isu ini, penetapan isu setelah ditetapkan isunya, kemudian saya menentukan gagasan kreatif apa yang bisa saya lakukan dalam waktu 1 bulan ke depan sebagai aktualisasi diri. Nah, kemudian saya melakukan identifikasi menggunakan Fishbone, di mana seperti yang pada gambar, kita harus mengidentifikasi metode, mother of nature atau environment, kemudian material, machine, measurement, manpower. Nah, dari situ bahwa dapat disimpulkan bahwa jurnal MTG ini sudah ada, akan tetapi belum efektif dalam pengelolaannya. Kenapa? Karena mungkin masih berbasis manual selama ini. Nah, tujuan daripada kegiatan ini adalah melakukan eh, pembuatan e-jurnal sehingga jurnal nanti dapat menjadi jurnal yang dapat diakses melalui website. Nah, penetapan gagasan itu, nah ini adalah gagasan kreatif yang sudah saya ajukan, yaitu mulai melaksanakan penataan jurnal yang sudah ada, yaitu jurnal MTG dan jurnal Pangea, dengan membentuk kepengurusan yang baru atau tim redaksi yang baru, kemudian mengajukan rencana pelatihan OJS kepada pengurus jurnal yang baru, pengajuan pelatihan ditujukan pada LPPM UPN Veteran Yogyakarta, kemudian membuat standar operasional jurnal ilmiah yang menjadi standar OJS. Keempat, yaitu melakukan pelatihan mengenai pengajuan akreditasi jurnal ilmiah tingkat nasional. Nah, dalam eh, kegiatan ini hanya dua yang saya ambil, yaitu membuat website OJS-nya terlebih dahulu, kemudian membuat SOP-nya. Seperti itu. Nah, ini adalah kegiatan aktualisasi diri yang akan saya lakukan. Terdiri dari 6 kegiatan, yaitu pertama persiapan, di mana persiapan ini meliputi kegiatan-kegiatan saya harus berkoordinasi dengan pihak TK di UPN, kemudian juga berkoordinasi dengan jurusan, serta membuat tim redaksi yang baru, kemudian mengumpulkan bahan-bahan dan lain-lain. Kemudian melakukan benchmarking terhadap pengurus jurnal yang berada di UPN Veteran Yogyakarta. Di sini kita melakukan, mereka membagi ilmu pada kami, di mana kami merupakan pengurus baru, sehingga kami bisa menetapkan SOP yang mungkin istilahnya pas atau fit untuk kita. Kemudian yaitu pembuatan website dan juga SOP, di mana pembuatan website ini yaitu membuat websitenya terlebih dahulu, kemudian paralel kegiatan yaitu membuat SOP, kemudian setelah membuat draft SOP dan website jadi, yaitu melakukan uji coba dulu terhadap SOP pada jurnal. Kita melakukan uji coba internal, yaitu eh, seorang menjadi pengirim naskah ilmiah, satu menjadi admin, satu juga nanti akan menjadi reviewer. Seperti itu. Kemudian melakukan sosialisasi setelah proses diyakinkan bahwa SOP itu jadi, kemudian melakukan sosialisasi mengenai SOP, dan kemudian penyusunan laporan aktualisasi mengenai e-jurnal yang telah dikembangkan. Ya, dampak pemecahan isu, yaitu pemecahan isu Sivitas Akademika UPN Veteran Yogyakarta. Pertama, kita dapat memudahkan teman-teman Sivitas Akademika untuk melakukan publikasi ilmiah. Yang kedua, yaitu eh, pemecahan isu untuk instansi. Ketika publikasi ataupun produktivitas publikasi daripada Sivitas Akademika ini naik, maka otomatis yang dapat diuntungkan adalah
UPN Veteran Yogyakarta dan juga FTM tentunya. Kenapa? Karena ini dapat mendongkrak juga akreditasi serta apa namanya peringkat universitas. Oleh karena itu, hal-hal mengenai publikasi ilmiah ini cukup penting. Kemudian dapat mencontohi bagi masyarakat. Secara tidak langsung, masyarakat ini ada dua, yaitu masyarakat akademisi, di mana akademisi dari luar UPN dapat juga mengirimkan manuskripnya mengenai tulisan ilmiah ini ke jurnal MTG ini, jurnal MTG, dan kemudian masyarakat secara umum dapat mengakses informasi mengenai penelitian apa saja yang ada di UPN yang sudah dilakukan dalam bentuk publikasi dan juga dapat memudahkan masyarakat untuk mencari informasi mengenai ilmu pengetahuan. Kemudian jadwal kegiatan ini akan dilaksanakan dari mulai tanggal 21 untuk persiapan 21 Oktober hingga tanggal 1 November. Kemudian benchmarking ini rencana dilakukan tanggal 2 sampai 4 dari mulai tahap persiapan benchmarking juga tahap benchmarkingnya. Kemudian pembuatan website ini dilakukan 4 sampai 11 November dan juga SOP-nya. Kemudian SOP uji coba SOP ini dilakukan pada 14 sampai 18 November. Sosialisasi dilakukan dari tanggal 17 hingga 18. Kemudian evaluasi juga dilakukan. Jadi kegiatan ini meliputi sosialisasi dan juga evaluasi dari tanggal 17 hingga tanggal 25 November. Kemudian penyusunan laporan yaitu tanggal 28 November hingga 2 Desember tahun 2022. Nah, identifikasi kendala dan rencana mitigasi yaitu kendala berupa domain dengan dan desain website tidak bisa diubah maupun tidak familiar dengan user. Mitigasinya yaitu dengan melakukan sosialisasi dengan user dan melakukan koordinasi dengan pihak bagian teknologi dan informasi Veteran Yogyakarta. Dua, kendala ketidaksesuaian SOP dengan sistem website. Mitigasinya adalah dengan melakukan koordinasi dengan pihak bagian TIK, UPN Veteran Jakarta, serta melakukan evaluasi secara berkala. Mungkin demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.